sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Ayah dari mendiang Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong saat bertemu dengan Hotman Paris di Cirebon 30 Juli lalu. Sumpah pocong ini untuk membuktikan tudingan warganet yang menyebut Eki masih hidup. Menurut Rudiana, tudingan itu tidaklah berdasar dan menambah luka batinnya yang sudah kehilangan Eki 8 tahun lalu yang merupakan anak kandungnya. Lalu, apa itu sumpah pocong? Sumpah pocong merupakan salah satu ritual untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Sumpah pocong dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal dunia. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental, menerapkan norma-norma adat. Masyarakat percaya apabila keterangan atau janji tidak benar, maka si pelaku yang sudah bersumpah akan mendapatkan hukuman atau laknat dari Tuhan. Lalu, bagaimana Islam memandang sumpah pocong ini? Apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak? Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk membahas lebih jauh ya dari sisi agama terkait ritual pembuktian yang biasa dilakukan ini melalui sumpah pocong, sudah hadir bersama kami di studio ada Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, kalau melihat dari sisi agama Islam ini, sumpah pocong ini apakah diakui atau masuk dalam kategori musyrik sebenarnya ini? Ya, bahasa pantun saya malam-malam ngajak bunda. Cakep. Dalam agama Islam sumpah pocong tidak ada. Wah. Ya, nah, bagaimana dalam pandangan agama Islam? Merujuk kepada bahasa Al-Quran di surat ke-59 juz 28 ayat ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fangtahu, dan apa-apa yang datang bersama dibawa oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad, maka ambillah oleh kamu sekalian, dan apa-apa yang dilarang maka jauhkanlah. Ini nas yang bersifat objektif di surat Al-Hasyr ayat ke-7. Nah, bagaimana secara detail sumpahnya? Nah, kita pinjam bahasa Nabi, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyroka, rawahut Turmuzi. Man, siapa orang, halafa, yang bersumpah. Jadi bukan berarti nggak boleh sumpah ya. Berarti dalam agama Islam boleh melakukan sumpah, tapi konteksnya diajarkan bi ghairillah, dengan tanpa selain nama Allah, faqad kafaroh, maka niscaya orang tersebut sudah kafir, sudah kufur, au asroka, sudah syirik. Rahut Turmuzi meriwayatkan hadis di sini, yaitu Imam At-Turmuzi. Nah, makanya di dalam Al-Quran banyak sekali dicontohkan perihal contoh Allah bersumpah. Tapi di saat dipadukan dengan tradisi yang hanya ada di Indonesia, ya, inilah buat kita yang akhirnya bisa di saat kita nggak punya filter yang kuat akan merusak kepada akidah kita yang benar. Oke, jadi memang di Islam ini tidak ada yang namanya sumpah pocong begitu. Kalau dalam Islam sumpah-sumpahnya itu ada apa saja sih Pak Ustadz? Iya, contoh saya pinjam dalam kaidah yang sudah bersifat qot'i atau objektif, ya, nggak akan berubah sampai hari kiamat. Dalam agama Islam disebutkan aturannya, wa huruful qasami al wawu wal ba'u wat ta'u. Huruf-huruf sumpah itu 3. Yang satu huruf wawu, yang kedua huruf ba, yang ketiga huruf ta. Yang ketiga huruf ini yang dianjurkan di saat kita bersumpah untuk pembelaan diri dengan menyandarkan kepada lafaz Allah. Pakai wawu, wallahi, demi Allah,
saya bersumpah demi Allah nggak melakukan ini atau bukan saya. Nah ini juga sudah luar biasa pertanggungjawabannya dunia akhirat. Nah kemudian yang kedua, dia bisa dengan pakai huruf ta, tallahi. Ya, dan jelas tuh setelah lafaz Allah, hi-nya dibaca tuh harokat kasronya, tallahi. Ya, demi Allah juga maknanya. Nah, yang ketiga dengan huruf ba, billahi. Jadi kalau misalkan orang sumpah juga wallah, itu belum jelas karena harokat kasronya. Jadi yang dimaksud sumpah dalam ajaran agama Islam, silakan wallahi, billahi, tallahi. Nah, berarti itu 3 huruf yang memang dianjurkan untuk kita memakai dalam pembelaan diri atau di persidangan atau dalam pelantikan. Itu pertanggungjawabannya ya dunia sampai akhirat. Nah, makanya di saat melanggar sampai Nabi menyebutkan akbarul kabair, ya adapun dosa yang paling besar asyirku billah, menyekutukan Allah, wal yaminul gomus rahut Tobroni. Yang kedua adalah sumpah palsu. Nah, adapun seperti yang kita lihat sumpah pocong, ini kalau sekiranya memang kita meyakini, mempercayai, ini bisa masuk ke gelincir kepada syirik. Apa sebab? Karena kalau kita lihat ritual, ya gimana nggak berseberangan dengan yang tadi saya jelaskan. Sumpah pocong sampai-sampai yang bersangkutan dimandikan dulu. Iya, ritualnya Seperti sama jenazah. kayak Iya. pemandian Ya, jenazah. sementar dimandikan kemudian dibungkus sama kain kafan. Nah, yang sementara secara syariat agama itu merupakan 4 wajib kifayah yang boleh dikerjakan hanya buat mereka yang udah nggak ada napasnya. Sudah meninggal. Meninggal. Itu 4 wajib kifayah yang dianjurkan, disegerakan dilaksanakan. Mana? Ya mandikan, bungkus kain kafan, sholatkan, kuburkan. Nah sementara ini yang dibungkus sama kain kafan masih hidup. Iya. Nah di saat kita yakinin begitu, punten, ini udah merusak kepada akidah kita. Lalu Ustadz kalau misalnya mubahalah, Oh, mubahalah itu ya ada dalam agama Islam. Ya, tapi juga nggak perlu juga pakai secara tadi sumpah pocong. Bedanya Bedanya kalau tadi sumpah berarti secara pribadi ya. Misalkan di punten Mbak dituduh, padahal nggak melakukan. Nah, untuk membela diri Mbak bersumpah atau di persidangan di saat menerima saksi-saksi itu saksi disumpah. Nah, di saat mereka melanggar ingat loh dosanya ya termasuk bagian dosa besar. Kalau mubahalah ada perseteruan 2 kubu yang saling menyatakan dari 2 kubu ini mereka yang benar. Ya, si A mengatakan saya melihat Anda saat itu yang memang melakukan dan saya bersumpah kalau pernyataan saya ini bohong, saya siap menanggung resikonya kutukan susah seumur hidup saya. Nah, itu yang si B yang dituduh nyatakan lagi. Ya, saya bersumpah demi Allah, pernyataan si fulan nggak benar. Karena saat itu saya nggak ada di lokasi. Dan saya siap bermubahalah apabila pernyataan saya ini bohong, saya siap menanggung resiko celaka seumur hidup saya. oke, cuman bedanya tidak pakai ritual, pakai enggak. kafan gitu. Enggak. Sebenarnya mirip ya dengan Ya. sumpah pocong yang tadi disampaikan juga, materinya sama-sama 2 orang yang Ya, ini berseteru kita gitu. secara pandangan agama Islam yang nggak diperbolehkan tadi. Ya, kenapa yang mesti diperlakukan pada orang yang sudah meninggal dilaksanakan buat yang masih hidup? Oke. Nah, itu sangat kontradiksi dengan syariat agama Islam. Sangat kontradiksi. Tapi Ya. begini Pak Ustadz, ini banyak begitu kiai-kiai yang melakukan sumpah pocong. Sampai dengan yang kasus terbaru nih yang besok akan dilakukan sumpah pocong Di Padepokan, Rudiana ya? di Padepokan begitu. Ya. Ada kiai nanti yang akan memimpin jalannya sumpah pocong. Seperti apa melihatnya? Oh, jadi ya siapapun namanya, mau itu kiai, mau itu ustadz, mau itu gus, panduan yang harus betul-betul kita jadikan untuk membawa keselamatan dunia akhirat. Saya pinjam bahasa Nabi, taraktu fikum amroini, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Sejak 14 abad tahun yang lalu, Nabi udah memberikan informasi, aku tinggalkan 2 pusaka buat kamu sekalian. Ya, yang dimana kata Nabi, ma in tamassaktum bihima, sampai kapanpun selama kamu sekalian konsisten, istiqomah
berpegang dengan dua pusaka itu ada penegasan lan. Yang kalau secara gramatikal bahasa Arab, kata Ibnu Malik, lan ini maknanya lilgoya, nggak bakalan kamu celaka selama-lamanya. Nah, di dunia siapapun namanya, mau atributnya, mungkin udeng-udengnya kalah gedenya ban Vespa, mungkin sorbannya panjang sampai 50 meter, ya, dengan menamakan kiai. Di saat kita keluar dari real yang tadi Ustadz bacakan, ya berarti tersesat. Begitu. Tersesat. Iya. Baik, Ustadz, kalau misalnya sumpah dalam Islam pun juga harus disertakan juga nggak dengan mungkin menggunakan Al-Quran, kalau di pengadilan kan ada Al-Quran, atau sumpah jabatan ada Al-Quran, Ya. atau kalau cuma sekedar demi Allah begitu, itu sumpahnya kira-kira Ya. gimana tuh, Ustadz? Untuk menguatkan, mentaukidkan, ya sekiranya memang ada Al-Quran, itu diperbolehkan. Akan tetapi secara praktik sumpah dalam agama Islam, di saat dia sudah menyatakan dengan pembelaan diri menggunakan tadi 3 huruf wallahi, billahi, tallahi, itu sudah dianggap sah sumpahnya. Oke. Dan ingat tapinya, sumpah itu dipakai bukan hanya sekedar buat main-mainan. Karena dimasukkan di saat kita melanggar padahal nggak benar, masuk kepada perkara 7 macam dosa besar. Kalau keterangan hadis yang lain, atau yang tadi hadis saya bacakan, termasuk dosa besar, apa diantaranya? Sumpah palsu. Oke. Nah, bicara soal sumpah pocong, Pak Ustadz, ini kan nampaknya banyak yang tidak mengetahui bahwa tidak ada begitu di Islam sumpah pocong, yang namanya sumpah pocong. Apa yang bisa dilakukan begitu? Kan banyak orang yang artinya belum tahu, nggak tahu gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan? Pertama, saya berikan apresiasi kepada TV One nih, ya, lewat Apa Kabar Indonesia Siang, kan secara nggak langsung ini bentuk sanggahan, bentuk edukasi kepada para pemirsa yang menyimak ini. Ternyata secara agama nggak ada. Dan di saat kita mengakui, kan udah jelas Allahus Somad. Nah, di saat kita meyakini begitu, berarti kita secara nggak langsung, secara akidah menyandarkan selain Allah sebagai keyakinan kita. Dan yang meyakini begitu termasuk kategori perbuatan syirik. Tapi tidak sedikit juga loh Ustadz yang takut loh untuk disumpah pocong misalnya. Berarti kan artinya masih banyak juga orang-orang ataupun juga yang beragama Islam ini yang masih mempercayai ritual tersebut. Karena di saat yang seperti itu diikuti, Mbak ya, nanti meyakini dengan yang namanya mistis. Nanti yang di belakang itu yang bermain jin. Nah, itu gimana itu? Gimana Pak Ustadz? Ya, iya. Maksudnya gimana Gitu. itu yang bermain? Pertama, saking dasarnya kita sama Nabi, ya, diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari yang begituan, ya, makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, makanya sampai dari 114 surah di surat ke-72 ada nama satu surat khusus, surat jin. Ya, dan jauh-jauh hari, contoh saya kutip di ayat ke-6 aja, di mana Allah udah informasikan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan bahwasanya nanti banyak engkau dapati sekelompok manusia, berarti nggak sedikit, sekelompok yang di saat punya permasalahan dia nggak yakin kepada syariat yang benar, berkolaborasinya ya'udzuna dengan sekelompok yang memang kolaborasinya dengan jin. Baik. Ustadz, singkat saja mungkin hukumnya untuk kita yang menyaksikan gimana? Maksudnya gimana nih? Kita menyaksikan sumpah pocong. Ya harus kita hindarkan. Kita juga tidak boleh. Oh iya dong. Tidak boleh ya. Oke, Betul. terakhir pantun mungkin Pak Ustadz. Ya, jadi ikhwafillah rahimakumullah, yang namanya meyakini sumpah pocong barang nyonya sebagai mahram, hukumnya adalah haram. Haram. Hukumnya Tidak adalah boleh haram. menyaksikan. Terlibat Tidak dan boleh menyaksikan juga tidak boleh. Ya, Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz atas Sama-sama, waktunya para Mbak. Indonesia Siang. Semoga bisa mengedukasi. Mungkin boleh pantun dulu kali Ustadz ya. ya Ustadz pokoknya saya pantun. ngomong begini kepada semuanya, bukan karena unsur kebencian, tapi ini haturkan makasih kepada TV One. Intinya hati kita, tuh lihat sebelah pinggir, ya, seragam merah tak berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.